Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri Plus Sukowono, siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan semoga senantiasa diberikan nikmat iman dan kesehatan serta dalam kondisi yang berbahagia. Baik, pada pagi hari ini perkenalkan Ibu menyampaikan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Vera Widyastuti, pengampu mata pelajaran kimia. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu ingin menyampaikan tentang bahayanya virus corona. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin bahasa virus corona sangat familiar sekali karena sering kalian dengar dan sering kalian lihat di televisi tentang seperti apa virus itu dan berapa banyak yang sudah terdampak oleh virus corona. Sejarah dari virus corona itu sendiri, virus corona itu berasal dari Wuhan, Cina di tahun 2019. Akhirnya virus itu mewabah ke seluruh dunia hingga sampai di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Nah, kenapa virus corona ini sangat berbahaya? Baik, kita kupas satu persatu apa itu virus. Virus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil sekali yang tidak kelihatan oleh mata. Tetapi virus ini bisa dirasakan keberadaannya dan bisa menjadikan manusia tertular dan sakit. Salah satu contoh yang paling gampang adalah virus influenza, flu. Nah, flu itu adalah virus penyebabnya. Dia mudah sekali menyerang manusia melalui pernafasan, akhirnya kita sering batuk atau pilek. Tetapi karena sudah ada obatnya, namanya Sanaflu, maka mudah untuk mengobati virus itu. Nah, tetapi untuk virus corona, ini sampai saat ini obatnya masih dicari. Sementara untuk mengantisipasinya adalah dengan menggunakan vaksin dan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu sendiri melalui 3M, yaitu menjaga jarak, lalu mencuci tangan di air yang mengalir, yang ketiga menggunakan masker. Kenapa virus corona ini sangat berbahaya? Karena virus corona menularnya melalui manusia. Jadi induk semangnya, tempat dia itu berkembang biak pada manusia, bukan pada hewan. Efeknya apa? Efeknya ketika kita kena virus corona dan daya tahan tubuh kita tidak baik, maka yang terjadi akan terjadi gagalnya pernafasan akut yang menyebabkan sesak dan akhirnya orang itu meninggal. Nah, itulah anak-anak ya. Sementara kalau saya hanya bercerita saja tentunya tidak begitu mengasihkan, maka saya ingin menunjukkan video tentang seperti apa dan bagaimana cara mengatasi virus corona yang saat ini sedang menjadi wabah di Indonesia dan di seluruh dunia. Silakan disaksikan sampai selesai dan jangan lupa nanti pada akhir video akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kenalin namaku Juno. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020
dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, dan sampai saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Akan tetapi, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau bahan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker. Seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Bondel dan dilansir di Moffitt Cancer Center. Kesalahan pertama, yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua, yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga, yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker, dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar, dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, ataupun mulut ya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga loh pelindung muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan nama face shield. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah.
Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Berikut seputar informasi yang dilansir oleh laman BBC Future mengenai hal ini. Mohon disimak ya teman-teman. Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung, kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol loh. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Serem ya teman-teman. Apalagi jika dibayangkan ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik namun tak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tak akan pernah bisa menutupi secara sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman, walaupun sudah menggunakan pelindung plastik. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, tetapi hal ini juga bisa melindungi kita semua dari infeksi virus tersebut loh. Penjelasan tadi merupakan beberapa hal yang perlu diketahui, dilakukan, serta dihindari selama pandemi ini. Namun, alangkah lebih baiknya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap kita terapkan di luar pandemi ya. Pesan Juno untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat, serta tetap berada di rumah aja. Video dan penelitian ini dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada beberapa pihak yang sudah membantu dalam kesuksesan pembuatan video ini. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah semuanya. Baik, setelah kalian menyaksikan video tentang virus tadi, maka harapan dari Bu Vera kalian sadar tentang kesehatan dan mulai saat ini belajar untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, pertanyaan Bu Vera yang perlu kalian tulis dan kalian catat, yang pertama, dari mana asal virus corona itu? Yang kedua, bagaimana cara virus corona berkembang biak? Melalui manusia ataukah melalui hewan? Kemudian yang ketiga, sebutkan 5M atau 3M itu apa saja. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kalian agar terhindar dari wabah virus corona ini. Dan yang kelima, upaya apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan agar lingkungan sekitar kalian, baik itu keluarga dan sekitarnya, bisa terhindar dari wabah virus corona. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Silahkan ditulis dan dijawab. Semoga bisa mengikuti dan bisa melaksanakan serta memahami materi yang saya berikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih anak-anak. Salam sehat selalu dijaga kesehatannya. Jangan sampai berkerumun. Kalau tidak penting tidak perlu keluar rumah. Tolong benar-benar ditaati aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah sehingga kita semuanya bisa terhindar dari wabah virus ini. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa meminta kepada Allah semoga selalu dilindungi dari virus ini. Demikian pembelajaran tentang virus corona pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.